Pak Wafi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Apakah ada beberapa saham properti yang masuk ke dalam saham pilihan Anda kali ini? Langsung saja dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya ada beberapa saham properti yang juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Yang pertama datang dari CTRA, direkomendasikan buy, di supportnya di 1020 hingga 1150, kemudian juga BSDE di 1050 hingga 1170, kemudian dari pertambangan batu bara, PTBA juga masuk ke dalam rekomendasi, juga direkomendasikan buy 2700 hingga 3150. Dari perbankan big cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy 5350 hingga 5650. CTRA, BSDE, PTBA, kemudian juga BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Wafi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 2 ternyata berasal dari saham-saham properti ini. Kita akan coba ulas, terutama dari sisi teknikal, Pak, untuk CTRA, sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Penutupan hari ini di 1065, menguat di 1,91%. Ya, untuk CTRA sebenarnya ini sudah koreksi yang terjadi sudah cukup dalam ya, dari sekitar 1180 ya. Dan hari ini merupakan rebound hari pertama dan kita lihat dari beberapa indikator baik itu yang lagging ataupun yang leading indikator ini sudah menunjukkan sinyal oversold dan bahkan beberapa sudah menunjukkan sinyal golden cross sebenarnya. Jadi ini menunjukkan bahwa level harga atau koreksi yang terjadi ini sudah dianggap murah dan juga sudah mulai banyak bergain hunting juga, sehingga di sini ada potensial rebound untuk kembali lagi berhasil breakout potential breakout MA50 dan melanjutkan tren bullish jangka panjang. Baik, ketika level resisten 1100 tadi yang sudah Anda rekomendasikan, 1150 tertembus, arahnya akan kemana Pak untuk CTRA? Untuk resistance berikutnya untuk jangka menengah ini ada di sekitar level 1220 saya lihat. Oke, kita bergeser ke saham pilihan kedua, masih dari properti untuk BSDE, Pak Wafi. Ya, untuk BSDE di sini kita lihat pergerakannya yang sebenarnya relatif sama dari sisi chartnya ya dengan CTRA, di mana harga sahamnya itu sudah mengalami koreksi dari sekitar 1200 sampai dengan sekarang di bawah sempat di bawah 1100. Penutupan hari ini kan kembali lagi di 1115 ya. Jadi ini sudah mulai rebound, indikatornya juga mayoritas sudah menunjukkan sinyal yang positif. Saya melihat ada potensial rebound di sini yang cukup kuat untuk kembali lagi bisa ke level sekitar 1200. Baik, support yang bisa diperhatikan di 1050 dan resisten terdekat ada di 1170 dan masih ada potensi ke 1200-an. Selanjutnya kita bergeser ke saham pilihan ketiga dari energi pertambangan batubara untuk PTBA, juga direkomendasikan buy. Nah, untuk PTBA dari posisi penguatan dalam beberapa waktu terakhir didukung dari sisi volume tidak Pak? Para investor nih masih waspada karena sebelumnya beberapa saham pertambangan batubara naik kemudian juga kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, bagaimana posisi saat ini terutama untuk PTBA? Ya, untuk dari sisi volume transaksi memang masih relatif cukup rendah, tapi memang saya mencatatkan mungkin dalam 4 atau 5 hari trading terakhir ya, ini investor sudah mau mencatatkan net buy sebenarnya di PTBA. Dan koreksi yang terjadi juga kalau kita lihat kan ini lebih dikarenakan faktor dividen ya. Dan bicara kalau kita mengecualikan faktor dividen yang memang dampaknya efeknya memang sudah selesai ya, sudah net di posisi level 2700-an saat ini, posisi penutupan di 2780, ini sudah mulai recovery. Ini seiring juga rebound yang terjadi di harga komoditas batu baranya. Dengan indikator juga saya lihat sudah menunjukkan sinyal oversold dan sudah mulai berbalik arah sebenarnya menuju ke arah positif. Kinerja kuartal kedua banyak pihak memperisikan akan melambat Pak seiring dengan penurunan harga komoditas batu bara. Apakah ini akan menahan atau menghadang laju penguatan saham-saham pertambangan batu bara di kuartal kedua ini? Ya, dari sisi harga ya mungkin kita bisa melihat harga rata-rata penjualan yang lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun kita melihat ada kenaikan volume penjualan, terutama dari sisi PTBA, di mana kan PTBA ini lebih banyak menjual domestik ya. Dan harga rata-rata ini kita perkirakan akan mengalami kenaikan di kuartal ketiga.
Oke, terakhir untuk BBRI, tadi pun juga sempat kita singgung. Pak Wafi, singkat saja untuk BBRI. Ya, untuk BBRI ini seperti saya bilang tertahan di support MA50-nya, jadi secara jangka panjang trennya masih bertahan di fase bullish. Indikatornya beberapa sudah masuk ke area oversold. Ya. Saya melihat ini ada potensial rebound yang cukup kuat. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada CTRA, BSDE, PTBA, dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja ada Bapak Iman Wijaya dari Bandung, Jawa Barat menanyakan tren Medco ini Pak Wafi. Sebenarnya sudah ambil posisi di 930, nyangkut dengan penutupan hari ini di 915. Masih bisa beli tidak Pak di 900-an? Dan apakah masih bisa menembus ke level di atas 1000 di tengah tren kenaikan harga minyak global sejauh ini? Ya, averaging down di level 900-an sebenarnya masih bisa, Pak. Level sekarang juga sebenarnya sudah bottom sebenarnya, jadi tinggal menunggu katalis kenaikan aja. Agak lagging memang dibandingkan dengan harga minyak yang mulai naik. Jadi ini saya lihat potensial rebound-nya hanya tinggal menunggu waktu saja. Level resistance sebenarnya sebelum kembali ke level 1000, saya lihat ada beberapa level resistance. Yang pertama paling dekat itu ada di level 970, setelah itu di level 1000. Dan lewat dari level 1000, saya justru masih melihat ada potensial kenaikan sampai dengan ke level 1100, ini level tertingginya di sekitar bulan April. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Goto Pak. Dengan value yang cenderung kecil, bisa menyicil buy di harga berapa untuk Goto? Ya, untuk Goto di sini kalau kita lihat level harga sekarang di 108 ya, ini sudah masuk ke area support. Area support itu dari level 109 sampai dengan 104, jadi sudah mulai bisa cicil beli di area tersebut. Indikator juga sudah oversold. Saya rasa ini juga sama seperti Medco ya, tinggal menunggu momentum waktu saja ini untuk melakukan rebound. Bisa menuju ke level resistance di 119 dengan resistance berikutnya di 130. Oke. Bapak Bob dari Jakarta selanjutnya menanyakan saham Antam Pak. Support dan resistennya boleh buy di harga berapa untuk Antam? Untuk Antam saya sarankan menunggu koreksi lagi, koreksi lanjutan. Jadi masih ada potensi koreksi lagi untuk Antam di sekitar level 1940 sampai dengan level 1910. Itu adalah area support. Jadi mulai bisa cicil beli dari level 1940. Sementara untuk resistance sendiri, resistance terdekat di 2010 sampai dengan berikutnya ada di level 2080. Baik, selanjutnya ada Gede di Bali menanyakan saham Bumi Pak. Apakah boleh entry untuk Bumi? Untuk Bumi, posisi harga sekarang sepertinya akan ada koreksi terlebih dahulu, Pak Gede. Jadi saya lebih menyarankan tunggu di sekitar level 122, mulai bisa cicil beli, sampai dengan level 118. Itu adalah area supportnya untuk Bumi. Dengan target resistance terdekat saat ini di 130 sampai dengan level 140. Oke, selanjutnya ada Bapak Okto dari Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisis untuk saham Doit, Pak Wafi. Untuk Doit di sini kalau kita lihat harganya naiknya sudah cukup signifikan nih Pak Okto ya. Jadi saya lihat ada potensi koreksi terlebih dahulu. Jika ingin buyback atau mau entry, saya lebih menyarankan di bawah level 390. Jadi masih ada potensi untuk kembali lagi ke bawah 390. Area supportnya sendiri dari 390 sampai dengan level 370. Target resistance itu di 420 sampai dengan 440. Baik, terakhir singkat saja ada Hanifah dari Jakarta menanyakan saham MDKA Pak. Apakah masih bullish? Singkat saja Pak Wafi. Untuk MDKA saat ini masuk ke dalam awal fase bullish. Oke, baik. Jawaban untuk Ibu Hanifah di Jakarta untuk MDKA tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Wafi sudah bergabung, sehat selalu. Terima kasih Pak David. Dan terima kasih juga untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
Thank